Seorang pengemis tua datang menemui Abu Nawas dengan harapan mendapatkan sedekah. Namun bukannya diberi uang, ia malah dipermalukan secara halus oleh Abu Nawas, hingga pergi terburu-buru meninggalkannya. Yang lebih mengejutkan lagi, pengemis itu ternyata bukan orang biasa, melainkan Baginda Raja sendiri yang sedang menyamar untuk menguji kedermawanan Abu Nawas. Berikut kisah lengkapnya. Selain terkenal usil dan kocak, Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan. Hal itu sudah diketahui oleh Baginda Raja, baik dari menterinya maupun dari orang-orang terdekat Abu Nawas. Akan tetapi Baginda Raja belum puas kalau dirinya belum melihatnya secara langsung. Akhirnya pada suatu hari, Baginda Raja ingin menguji seberapa dermawannya Abu Nawas. Ia pun berinisiatif menyamar sebagai pengemis dengan menggunakan pakaian compang-camping. Tujuannya agar dirinya tidak dikenali oleh Abu Nawas. Maka berangkatlah Baginda Raja tanpa satupun pengawal yang mendampinginya. Di tengah perjalanan, ia mendapati Abu Nawas sedang duduk sendirian di pinggir jalan. Baginda Raja pun menghampirinya. "Wahai Tuan, apakah Tuan tahu di mana aku bisa menemukan Abu Nawas? Aku ingin bertemu dengannya," kata Baginda Raja. Abu Nawas yang tidak menyadari bahwa lelaki di depannya adalah Baginda Raja sempat kaget dan bertanya, "Tentu aku mengenalnya dengan baik, tapi apa tujuanmu ingin bertemu dengannya?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin meminta sedekah kepadanya, Tuan," jawab Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas hanya terdiam. Ia terus mengamati dengan seksama sosok pengemis di hadapannya. Minta sedekah tapi pilih-pilih orang. Apa maksudnya ini? Pikir Abu Nawas dalam hati. Beberapa lama kemudian, Abu Nawas mulai mengetahui bahwa lelaki di depannya sebenarnya adalah rajanya sendiri. Penyamarannya justru dimanfaatkan Abu Nawas untuk mengerjainya kembali. "Jadi, kamu ingin bertemu dengan Abu Nawas? Aku bisa mengantarmu kepadanya. Dia adalah orang yang terhormat. Kau tak bisa menjumpainya di sini. Namun jika kau beruntung, aku bisa membantumu menemukannya," ucap Abu Nawas. "Oh iya, Tuan? Bagaimana aku bisa menemukannya?" tanya Baginda Raja. "Kamu bisa menemukannya di dekat istana. Katanya sih dia sering berkumpul di sana. Dia juga sering dimintai pendapat oleh Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Lalu, bagaimana aku bisa mengenalinya, Tuan?" tanya Baginda Raja lagi. Kamu tak perlu khawatir tentang itu. Ketika kamu berada di dekatnya, dia pasti akan tahu siapa kamu," jawab Abu Nawas. "Dan satu hal lagi, jangan pernah meminta sedekah kepadanya." "Lah, memangnya kenapa, Tuan? Apakah dia pelit?" tanya Baginda Raja. Bukan pelit. Karena orang yang meminta jauh lebih kaya darinya, jadi dia tidak akan memberimu sedekah," jawab Abu Nawas santai. "Kalau begitu, aku sia-sia mencari Abu Nawas, Tuan," ujar Baginda Raja berpura-pura kecewa. "Bukan sia-sia, tapi mana ada sih raja mengemis kepada rakyatnya dengan cara seperti ini? Carilah cara yang lebih bermartabat." Seketika Baginda Raja tersadar bahwa penyamarannya telah terbongkar. Ia pun langsung pergi meninggalkan Abu Nawas sambil menahan malu. Semua orang bermimpi menjadi kaya atau pejabat istana. Di hadapan kemewahan dan kekuasaan, Abu Nawas justru melihat sesuatu yang sering luput dari perhatian orang-orang besar. Dalam obrolan santai bersama Baginda Raja, satu pertanyaan sederhana merubah menjadi sindiran halus yang membuat sang raja tertawa, sekaligus tersadar. Begini kisah selengkapnya.
Di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja duduk santai bersama Abu Nawas. Ketika mereka sedang asik berbincang kesana kemari, terlintas di benak Baginda Raja sebuah pertanyaan yang selama ini membuatnya penasaran. Abu Nawas, andai kau mau menjadi pejabat istana, hidupmu pasti akan kaya. Apa sih enaknya jadi orang miskin? Tanya Baginda Raja. Dengan enteng Abu Nawas menjawab, Siap malam saya bisa tidur nyenyak Paduka, karena tidak takut kemalingan. Mana ada maling yang mau mencuri di rumah orang miskin? Jawaban spontan itu membuat Baginda Raja tertawa lepas. Sekarang gantian saya yang bertanya Paduka. Apa sih enaknya jadi orang kaya? Tanya Abu Nawas. Tentu saja banyak Abu Nawas. Apapun yang kau inginkan pasti bisa terbeli. Bisa menyuruh orang miskin melakukan sesuatu untuk dikerjakan. Jawab Baginda Raja. Kalau begitu, lanjut Baginda Raja. Apa tak enaknya menjadi orang miskin, wahai Abu Nawas? Banyak Paduka. Orang miskin seperti saya ini seringkali keinginannya tidak kesampaian dan jarang sekali makan hidangan yang enak-enak. Jawab Abu Nawas jujur. Oh, begitu ya. Lalu menurutmu, apakah ada orang yang lebih buruk daripada hidup sebagai orang miskin? Tanya Baginda Raja lagi. Tentu saja ada Paduka. Jawab Abu Nawas dengan tenang. Yaitu hidup sebagai temannya orang miskin. Orang seperti itu tidak punya perasaan karena suka menyuruh seenaknya. Menyadari bahwa perkataan Abu Nawas itu menyindir dirinya, Baginda Raja justru tertawa terpingkal-pingkar. Kurang ajar kamu Abu Nawas, seloroh Baginda Raja sambil terus tertawa. Banyak orang gemar mengajarkan etika dan kesopanan kepada orang lain, tapi sedikit yang benar-benar memahami maknanya. Pada suatu hari, seorang petapa suci datang dengan niat mulia. Ia ingin menyadarkan Abu Nawas yang dianggapnya tak beretika. Namun ia tak menyangka, pertemuan singkat itu justru akan berakhir dengan pelajaran yang menohok. Bukan untuk Abu Nawas, melainkan untuk dirinya sendiri. Pada suatu hari, datanglah seorang petapa suci yang merasa terpanggil untuk menyadarkan Abu Nawas. Menurutnya, tingkah laku Abu Nawas selama ini tidak mencerminkan manusia yang memiliki etika, moral, dan kesopanan. Ia ingin menunjukkan bahwa ajaran keyakinannya selalu mengedepankan cinta, kasih, dan sikap saling memuliakan sesama. Tujuan utamanya tak lain agar Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya. Maka berangkatlah sang pertapa ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia langsung mengetuk pintu. Ketika Abu Nawas membukanya, ia terkejut melihat seorang pertapa datang berkunjung. Namun dengan ramah, ia tetap mempersilahkan tamunya masuk. Ada keperluan apa Tuan datang jauh-jauh ke rumah saya? Tanya Abu Nawas dengan sopan. Dengan terus terang, sang petapa menjawab, Aku datang untuk mengajarkan kepadamu tentang etika, norma, dan kesopanan dalam bermasyarakat. Dalam agamaku, cinta, kasih, dan memuliakan sesama adalah sebuah kewajiban. Abu Nawas menjawab dengan tenang, Begini Tuan, meskipun saya seorang muslim, saya tetap menghormati keyakinan Anda. Dan Anda sebagai tamu, Anda tetap saya muliakan. Namun, selama perbincangan berlangsung, sang pertapa tak henti-hentinya mencoba mendoktrin Abu Nawas agar mengikuti ajarannya. Melihat gelagat itu, Abu Nawas pun memutuskan untuk sedikit mengerjainya. Tentu saja dengan cara konyol, khas Abu Nawas. Bagaimana kalau kita makan dulu? Tawar Abu Nawas. Oh, itu bagus. Saya juga sudah lapar. Jawab sang petapa. Abu Nawas kemudian membawa 2 piring kosong dan 1 nampan berisi 2 potong daging, 1 kecil dan 1 besar. Ia menyerahkan 1 piring kosong kepada sang pertapa dan 1 lagi untuk dirinya sendiri.
Setelah itu Abu Nawas mengambil potongan daging kecil dan meletakkannya di piring sang pertapa. Sementara potongan daging besar ia ambil untuk dirinya sendiri. Sang pertapa langsung menegur, "Wahai Abu Nawas, itu tidak sopan. Itu tidak beretika. Seorang tamu harusnya diberi yang lebih baik." "Berarti caraku salah?" tanya Abu Nawas berpura-pura polos. "Iya Abu Nawas, itulah tujuanku datang kemari, mengajarkanmu bagaimana cara benar dan menghormati tamu," jawab sang pertapa. "Oh, begitu ya," balas Abu Nawas sambil mengembalikan 2 potong daging ke dalam nampan. "Kalau begitu, boleh aku bertanya? Jika kau jadi aku, apa yang kau lakukan?" "Aku akan mengambilkan daging yang besar untukmu Abu Nawas," jawab sang pertapa yakin. Abu Nawas pun mengambil daging besar dan menaruhnya di piringnya sendiri. "Lalu, aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri," lanjut sang pertapa. Abu Nawas pun mengambil daging kecil dan meletakkannya di piring sang pertapa. "Ini, silahkan dimakan," ucap Abu Nawas sambil tersenyum. Sementara sang pertapa hanya mendapatkan daging kecil, Abu Nawas menikmati daging besar di hadapannya. Setelah ia selesai makan, Abu Nawas berkata, "Bukankah hasil akhirnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal tadi?" Sang pertapa pun terdiam. Tak lama kemudian, Abu Nawas kembali bertanya, "Tuan, apakah Anda tahu bagaimana tata cara makan yang baik?" "Oh, itu mudah. Pertama, saya akan memanjatkan syukur atas rezeki yang saya terima. Setelah itu, saya makan perlahan dan mengunyah dengan mulut tertutup," jawab sang pertapa dengan yakin. "Itu salah," sahut Abu Nawas tegas. "Kenapa salah? Itu sesuai etika dan norma dalam menghormati makanan," bantah sang pertapa. "Yang kamu lakukan itu hanya adab di permukaan," jelas Abu Nawas. "Yang lebih baik dan penting adalah memastikan makanan itu berasal dari jalan yang halal. Bila seorang memakan makanan yang haram, meskipun dengan 1000 adab, tidak ada manfaatnya. Bahkan, makanan haram akan mengotori hati dan membuatnya menjadi hitam." Mendengar penjelasan itu, sang pertapa suci pun terdiam. Ia sadar justru dirinya yang sedang dipermainkan dan diajari. Akhirnya ia pun pamit pulang, meninggalkan rumah Abu Nawas dengan langkah kikuk dan hati penuh pertanyaan.